Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita untuk bisa bersama-sama melaksanakan sholat maghrib berjamaah, yang mana amalan sholat ini nanti akan dihisap oleh Allah. Yang pertama-tama yang akan dihisap oleh Allah, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang baik sholatnya. Karena Nabi mengatakan apabila sholat orang tersebut bagus, insya Allah amal-amalan yang lain insya Allah akan bagus. Amin. Menyambung kajian kemarin, sudah bagian yang kelima tentang adab ini. Hari ini ulun sambung adab terhadap kerabat. Adab terhadap kerabat tersebut dikatakan di sini bahwa seorang muslim berpegang teguh dengan adab-adab yang telah ditentukan oleh agama Islam, bahwa kerabat tersebut apabila orang melaksanakan adab yang baik terhadap kerabatnya, maka orang tersebut termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Di sini dikatakan di surah An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya yang kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Yang ditekankan di sini, hubungan silaturahim ini wajib kita jaga terus. Walaupun saudara kita memutuskannya, namun kita tetap bersikap lembut terhadap mereka walau mereka kasar dan zalim terhadapnya. Nah, ini yang alih. Ini nasihat bagi yang membaca nih juga nih, bagi kita semuaan. Ada cerita ini sahih. Cerita ini diabadikan di tafsir Ibnu Katsir di surahnya An-Nur ayat 22. Anjuran bagi orang-orang yang berhati mulia
untuk selalu memaafkan kesalahan. Ini berat nih para danai. Tapi Allah menyuruh, dan ini kejadian nyata. Kejadian nyata waktu di zaman Rasulullah. Lalu bacakan ayatnya dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ayyu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallah wallahu ghafurur rahim. Di sini Allah berkata, ini memang ada satu kejadian asalnya, dan surah ini turun langsung pada sahabat Nabi. Turun surah, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan, kata Allah, dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, dan juga orang-orang yang miskin, biar lain kerabat, dan orang-orang yang berhijrah hadiah Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Memaafkan dan berlapang dada aja. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? Di sini Allah menekankan, apabila kita tuh memaafkan orang, maka yang di atas akan mengampuni kita juga. Kisahnya kayak ini sekalinya. Dijelaskan di tafsir sini, tafsir Ibnu Katsir ini berkaitan dengan sahabat Nabi Abu Bakar aja. Dikatakan ayat ini dengan sangat lembut menekankan anjuran untuk menyambung tali persaudaraan. Allah mengatakan, dan hendaklah kamu memaafkan dan berlapang dada atas tuduhan buruk dan menyakitkan yang pernah mereka lakukan. Allah mengadakan kepada sahabat Nabi ini. Ini merupakan bukti kemurahan, kemuliaan dan kasih sayang Allah terhadap makhluknya, meskipun mereka telah menjalimi diri mereka sendiri. Ini memang berat ini. Ini asbabun nuzulnya, ayat ini datang waktu Sayyidina Aisyah, istri Nabi, difitnah. Difitnah pembakalan. Ini kan zaman politik nih. Pejabat banyak yang macam-macam nih. Ini salah satunya waktu Aisyah terfitnah, dan yang umpat menyebarkan berita-berita yang kada baik ini adalah keluarga Abu Bakar. Ngarannya Mitsah bin Usasah. Ketika Allah menurunkan ayat tersebut menyatakan kesucian Aisyah, turun ayat ulang memadakan bahwa Aisyah tidak ada bersalah, dan hati orang-orang mukmin pun menjadi suci dan tahu akhirnya bahwa Ummul Mukminin tidak bersalah, dan bahwa berita-berita tersebut kan berita bohong, dituduh berbuat yang kada baik. Sampai-sampai Nabi kan kada kau berkata-kata juga, mungkin ada turun ayat yang menjelaskan bahwa Aisyah kada bersalah di surah An-Nur ini. Misah sendiri dikatakan oleh Ibnu Katsir merupakan sepupu dari Abu Bakar. Ia tergolong orang keluarga yang kurang mampu, padanya kurang mampu. Dan Mitsah ini selalu dapat sokongan nih bantuan dari Abu Bakar. Abu Bakar ini rupanya ya karena sifat manusia, majilah wajar aja tuh. Karena Mitsah nih umpat menyebarkan berita yang kada baik tadi, jadi ini rupanya kan ada perasaan kada nyaman juga, dan berkata, bersumpahnya,
kada hendak lagi memberi bantuan lawan keluarga nih, lawan sepupu nih, karena telah berbuat kejaliman terhadap dirinya dan Aisyah. Perkataan aja bang tuh, kada perbuatan, perkataan semua kan menyakiti nih, menyebarkan berita yang kada baik, menyakiti hati. Lalu turun ayat di sini. Bayangkan, ditegur oleh Allah. Nang sudah menjalimi kita tuh, ditegur oleh Allah bahwa kita jangan memutus silaturahmi. Hendakkah ya Nabi nih Abu Bakar, kamu diampuni dosa, diampuni selalu oleh Allah nih, maka maafkan orang-orang yang bersalah kepadamu. Bayangkan, saking tingginya tuh kan adab-adab kita bergaul. Tapi memang nih, ini nasihat bagi ulun yang membaca juga, bagi kita semuaan, mudah-mudahan bisa bersifat kayak ini. Berat tapi karena diingat-ingatkan terus, insya Allah kita mudah-mudahan, karena padilahnya besar, padilahnya ganal, kita mohon ampunan Allah. Insya Allah kita sedikit demi sedikit, insya Allah kau bergaul yang baik. Sampai-sampai di sini Abu Bakar pernah berkata, karena inya berjanji kada akan memberi lagi bantuan lawan saudaranya tadi, dan turun ayat di sini Allah mengatakan Nabi memadahi juga oleh Abu Bakar, maka Abu Bakar itu menyambung pandir pulang lawan misah tadi. Mbah sudah sidin nih, hati tergerak pulang, berkata pulang sidin di sini. Asalnya kan, demi Allah, aku tidak akan memberikan sesuatu yang berguna selama-lamanya kepadamu misah. Mbah sudah sidin tadi itu sadar pulang, menyambung pulang dengan kata-kata, demi Allah, aku akan selalu memberikan apa saja kebutuhan untukmu agar Allah mengampuniku. Bayangkan, ini kan kalau kita ambil nih hikmahnya di sini, pergaulan ini berat pada sekalinya timbangannya di sisi Allah. Apalagi kayak jenis-jenis pejabat kayak pembakal ini kan bergaul dengan orang banyak, itu menadab-adab nang diterapkan adab-adab nang sesuai tuntunan ini, insya Allah itu ganda mana pahalanya. Bayangkan sekelas sahabat Nabi ya, yang imannya ya dibandingkan lawan kita aja Nabi. Seandainya aja Nabi, sahabat-sahabat Nabi ini bersedekah dengan 1 mud kurma, pajilah, kita segunung Uhud emas masih lebih mulia sahabat-sahabat Nabi itu, masih ditegur lagi untuk beradab yang mulia. Saking padilahnya ganal benar adab yang mulia nih. Selain ibadah badan kita bertakwa dengan Allah tuh, salat, puasa misalnya kan, supaya adab-adab yang mulia nih ganal benar padilahnya. Ini adab lawan kerabat tadilah. Dan yang keenam, adab terhadap tetangga. Sama juga nih, wanti-wanti Allah tinggi juga Pak Haji Masurai. Nabi pernah berkata, ya Nabi, setiap Jibril ini datang lawan aku. Hadis sahih nih, setiap Jibril datang lawan aku ya Nabi. Di hadis Bukhari Muslim ada, Jibril ini selalu berwasiat lawan aku. Nabi ini madahkan lawan sahabat. Berbuat baiklah wahai Rasul kepada tetanggamu. Kada kerabat nih, kada tetangga ya. Berbuat baiklah selalu kepada tetangga. Setiap kali datang tuh ada nih disalipakan Jibril lawan Nabi.
Sampai-sampai ya Nabi, aku mengira tetangga tuh dapat warisan dariku. Bayangkan. Saking pentingnya Wardan bergaul nih dengan kebaikan lawan kawan-kawan, apalagi kawan-kawan di tempat ibadah nih, tempat-tempat yang orang sholat, sudah beriman semuaan kan. Ada kisah nih, kisah nyata pada nih. Kisah nih di masjid. Ulun menghadapi juga, menghadapi. Ini kan karena ini berkaitan lawan pergaulan nih. Di masjid. Waktu itu rapat pembakalai. Rapat. Zaman itu udah ada WA lagi, Pak. SMS saja. SMS. Ini kawan nih, pengurus nih, ada yang belum datang. Pengurus masjid. Jadi di SMS oleh pengurus juga, kawan juga. BSMS-an. Rupanya karena BSMS-an ini kelebihan apakah perkataan kan nih, tangan ini kan sama lawan lidah juga akhirnya. Kelebihan, jadi ini sampai-sampai pada ini menimbulkan permusuhan. Akhirnya kawan yang saya kong tadi pengurus ini kada ke masjid lagi. Bayangkan. Gara-gara kan gara-gara SMS siapa aja. Mungkin kan itu ada kelebihan perkataan apakah mungkin yang menyinggung hati kan. Jadi kawan yang di SMS tadi padahal itu asalnya sekretaris masjid. Kada lagi ke masjid. Ya memang kan sama-sama Pang. Padahal seharusnya itu kan belapang dada juga kan, ada apa-apa tuh jangan sampai kan di hadis Nabi yang 3 hari ya apalah. Jangan kita kan kada bertegur sapa. Nah, ini kisah nyata juga. Kejadian yang kedua, berselisih paham juga Pak Jai. Sama-sama pengurus masjid juga. Dan ulun menghadapi juga nih. Nah, waktu itu karena ada mungkin perselisihan yang ngaran bergaul hari-hari kan di masjid. Ada yang kada nyaman. Lalu waktu bersalaman, kawan yang saya kong ini menyalaman nih padanya yang berselisih nih. Jadi yang berselisih ini karena mungkin masih emosi lah kawan nih. Langsung pemasturai aja tangan kayak ini. Tapi yang nih biasa aja kan Bapak. Yang lain melihat aja, kawan ini melihat kejadian itu. Berselang beberapa hari, kadang mengambil hati nih yang menyelamatkan tetap aja biasa ke masjid. Nah, untung masih ke masjid juga, ke masjid ada. Berapa hari, akhirnya alhamdulillah baik pulang padanya. Nah, untung jakanya yang menyelamati tadi kada ke masjid lagi misalnya, aku sudah ini kada mau ya misalnya kan. Akhirnya baik. Nah, ini dua contoh kejadian nih tentang pergaulan. Apabila mau mengamalkan yang kayak yang di surah An-Nur ayat 23 25 tadi, insya Allah kebaikan akhirnya. Walaupun sakit hati nih asalnya menyelamani orang, bayangkan Pak Haji Master, menyelamani orang yang diselamani menyembah tangan orang nih, dan itu kejadian tuh dilihat orang misalnya. Itu kan misalnya sakit hati tuh. Tapi karena mungkin tuh bersabar, akhirnya jadi kebaikan. Baik pulang rukun akhirnya. Contoh yang kedua tadi, contoh yang pertama tadi, akhirnya kada jalan temu lagi. Ada bertamu lagi Pak Haji. Saya kok nggak ke masjid lagi. Nah itu kan sayang jadinya. Putus, kan sayang tuh. Memang kan gara-gara pergaulan ini kita macam-macam main, kita ada salah sedikit apa kan. Cuma hendaklah kita belapang dada. Karena gana padilahnya, seandainya orang tuh bersalah juga, ya Nabi kan barang siapa nah hakun memaafkan nang di bumi, maka nang di atas akan mengampuni kita. Oh, itu kan padilahnya gana benar. Dan ini nasihat nih bagi ulun nih juga. Bagi kita semuaan. Mudah-mudahan kau mengamalkan walaupun ilmu ini sedikit. Jadi Imam Syafi'i kan ngaran ilmu ini bukan perbendaharaan nang di sini. Nang banyak kita rekap nih. Tapi nang awal kita amalkan itu ngaran ilmu.
Nang paling ayat nang paling mulia di sini, seandainya tuh di bumi ini ada lagi keluar ayat nang selain ayat ini, maka sudah cukup untuk nasihat bagi kita semua. Wattawassaw bil haq wattawassaw bis sabr. Nah, kon saling nasihat dalam kebaikan, dalam kesabaran. Ini kan kita nih nasihat ini. Mudah-mudahan yang membaca ini kau amalkan juga, yang mendengar insyaallah juga. Mudah-mudahan jadi kebaikan kita semuaan. Nah, ini menyambung tadi Nabi tadi, karena Jibril berwasiat harus lawan aku, berbaik-baik lawan tetangga, sampai-sampai aku mengira aja Jibril tetangga ini dapat warisan dariku. Menyambung pulang Nabi di hadis berikutnya, muttafaqun alaihi juga hadisnya, riwayat Bukhari ada, riwayat Muslim ada. Barang siapa yang beriman kepada Allah, kata Nabi, dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Memuliakan tetangga ini ya memuliakan kawan, jiran, tetangga. Jadi di kitab Minhajul Muslim ini salah satunya adab-adab kita lawan tetangga, lawan sesama. Nih lu sebutkan, mudah-mudahan kita kalau mengamalkan. Yang pertama disebutkan sidin di sini ialah tidak menyakiti tetangga, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'ji jarah." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya, baik perkataan, perbuatan maupun dengan fisik. Insyaallah mudah-mudahan kita sini kawan nih mengamalkan insyaallah nih. Menyambung di hadis selanjutnya Nabi, demi Allah ya Nabi, seseorang tuh kada beriman. Sampai beberapa kali Nabi mengatakan, demi Allah ya Nabi, orang tuh kada beriman. Betakun ya sahabat Rasulullah, siapa nang kada beriman wahai Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, seseorang ya Nabi yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Nah, bayangkan pada ini kan adab-adab tarus, sifat tarus nih. Pernah sahabat bertakun, wahai Rasulullah, seorang wanita itu Rasulullah rajin puasa siang hari, malam sembahyang, namun ia suka menyakiti tetangganya. Disahutilah Nabi, wanita itu nerakanya Nabi. Hadis sahih, hadis Bukhari. Bayangkan. Mudah-mudahan kita di sini tergolong orang nang rajin beribadah, rakat kawan di langgar di musala. Salah satu contohnya memang kan ulun gin membuktikan orang nih rancak dibawa makan ke rumah kan. Salah satu hadis dari Rasulullah, hadis mudah untuk kita masuk ke surga. Afsus salam, ucapkan salam, it'amu ta'am. Bari makan makanan kita di rumah Pardan dibawa makan. Itu kan salah satu amal-amal yang menuju kita ke surga Pardan. Sembahyang puasa ini sudahnya nih. Ini sudahnya nih masing-masing ibadah badan. Nang amalan-amalan kayak itu tuh nang tata krama baik, bergaul itu sebenarnya ganal apa padilahnya. Walaupun yang memang adab-adab nang baik ini bisa, pertama bisa memang orang tuh keturunannya mulai halus sudah, orang tuh pergaulannya tuh baik, ada memang ada. Bisa juga adab-adab yang mulia ini diusahakan kita sehari-hari karena kita belajar mengetahui padilah-padilah berbuat baik lawan kawan, lawan tetangga, bahwa ganal mana padilahnya itu bisa melebihi puasa, sedekah, sholat kita padilahnya nih bisa.
Yang kedua, dipadahkan di kitab sini pulang. Berbuat baik kepada tetangga, yaitu kita menolongnya jika ia minta pertolongan, dan membantunya jika ia minta bantuan, dan menjenguknya jika ia sakit, dan mendahului dalam mengucapkan salam. Dan disambung lagi, memaafkan kehilafannya, tidak mencari-cari aibnya. Nah, ini salah satu nih juga. Tidak menimpakan aliran air talang kepada tetangga kita, karena ini merupakan perbuatan baik terhadap tetangga yang telah diperintahkan Allah, yang tercakup dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal jaridil qurban wal jaridil junubi. Tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, di surah An-Nisa ayat 36. Dan Nabi bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Dan yang ketiga, salah satu adab-adab yang baik, nanggana padilahnya seperti orang bertakwa, memuliakan dengan bersifat dan berbuat baik kepada tetangga. Karena Nabi bersabda, hai para wanita, kata Rasulullah, janganlah seorang wanita meremehkan pemberian kepada tetangga, walaupun hanya berupa daging kuku kambing. Bayangkan, saking Nabi mewanti-wantinya nih. Lalu Nabi menyambung, hai Abu Jar, bila engkau memasak masakan berkuah, maka perbanyaklah kuahnya dan berikan bagian kepada para tetanggamu. Yang keempat, menghormati dan menghargainya. Nah, bayangkan di sini Nabi memadahkan, sampai-sampai aja Nabi orang-orang yang adab mulia itu aja. Di hadis sahih nih, muttafaqun alaih, hadis Bukhari ada, hadis Muslim ada. Janganlah seorang di antara kalian, kata Rasulullah, melarang tetangganya menempatkan kayu pada dindingnya. Di rumah kita misalnya, kan bayangkan sampai gitu kita adabnya tuh, non tetangga. Barang siapa, kata Rasulullah, yang memiliki tetangga dalam satu dinding pembatas rumah atau sekutu, apabila kita menjual tanah tersebut yang berbatas, ya Rasulullah, hendaknya tawarkan kepada tetangga dulu. Nah, sampai di situ detailnya ya. Yang ketujuh, adab-adab dan hak-hak sesama muslim. Nah, ini mirip-mirip aja nih. Yang pertama di kitab ini Pak Haji dipadahkan mengucapkan salam. Insya Allah kita akan wajib amalkan.
Yang kedua kata Rasulullah, kata penulis kitab, apabila ia bersin dan ia mengucapkan alhamdulillah, hendaklah kita menyahutinya. Ya rahmakallah. Ini ganal pahalanya. Nah, itu kan amalan ringan sebenarnya dilihat nih. Ini amalan orang bertakwa sekalinya. Yang ketiga, menjenguknya apabila ia sakit dan memohonkan kesembuhan baginya berdasarkan sabda Nabi. Di hadis Bukhari ada, hadis Muslim ada. Hak seorang muslim kata Rasulullah terhadap muslim lainnya ada 5. Membalas salam, menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah, memenuhi undangannya, dan menyahutinya apabila bersin tadi. Yang ketiga sudah. Nah, ini penting juga yang selanjutnya nih, padanya. Menasehatinya dengan suatu nasihat bila ia minta nasihat. Bila ia minta saran misalnya, minta pendapat. Yakni dengan menjelaskan kepadanya apa yang dipandangnya baik atau benar dalam perkara dimaksud. Hal ini berdasarkan sabda Nabi. Jika seorang di antara kalian minta nasihat kepada saudaranya, hendaklah ia memberikan nasihatnya, memberikan arahannya. Namun tidak semua yang kita dengar dari kawan kita, sahabat kita, tetangga kita, orang-orang yang di lingkungan kita sampaikan orang lain juga. Itu bisa jadi panjangan kisahnya, banyak yang terjadi kayak itu kan. Apa yang didengarnya, yang dilihatnya disampaikan pulang lawan kawan majilah. Itu kan banyak jadinya, bisa jadi hal-hal yang kada baik jadinya. Kita harus bisa memilah juga. Kawan ini minta nasihat misalnya, nasihat yang kita berikan misalnya atau permasalahannya kada layak, ada batut disampaikan lawan kawan lain, jangan disampaikan. Makanya Nabi pernah berkata, Nabi hadis sahih nih, barang siapa ya Rasulullah nang selalu menyampaikan apa nang ia dengar, sampaikan pada orang lain. Lihatnya sampaikan orang lain. Kada bisa dipilah aja. Maka ya Nabi katakanlah bahwa seorang tersebut adalah seorang pendusta. Bayangkan. Padahal bujur jadi sampaikannya nih. Yang didengarnya dilihatnya bujur, cuma selalu disampaikan. Kada bisa merem, kada bisa memilah bahwa ini kada layak diucapkan lawan berita ini diceritakan kada layak. Disampaikan terus. Saksikanlah buat ya Rasulullah bahwa seorang itu pendusta. Itu bisa jadi domba, adu domba jadinya. Kan sampai-sampai nang orang dikubur fajilah. Yang disiksa dikubur itu kan salah satunya kan perkara nang kayak itu ya. Namimah kan yang ketujuh menyampaikan, sampaikan sini, sampaikan situ. Yang mendapat siksa dikubur kan padahal perkara ringan sebenarnya tuh. Kada kau merem aja. Ini teranjur bahasa kita. Nah, mudah-mudahan kita kada tergolong kayak itu kan karena dibacakan nih ulun kayak itu juga ingat nih yang sampai itu sekali semalam isuk kada menyampaikan lagi sudah sampai sekali sini aja kada lagi nang sampai ke lain ulang. Apalagi kayak sejenis-jenis orang yang sering berhubungan dengan orang lain. Contoh kayak pembakal nih kan banyak sini datang hari-hari ini mungkin ada aja terus tamu nih. Ini kan
penting nih, mudah-mudahan kan amalan-amalan gini penting karena tahu insya Allah sidin kada kau mengamalkan. Amin. Selanjutnya ini nasihat nih bagi ulun juga yang membacakan nih, yang utama nih kita mendengar juga, bagi santri juga bergaul di pondok yang mudah-mudahan bisa mengamalkan nih. Mencintai bagi saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya sendiri, dan membenci bagi saudaranya apa yang dibenci bagi dirinya sendiri. Nabi pernah berkata, tidak sempurna aja Nabi iman seseorang nih. Ada sempurna iman kita nih. Padahal iman kita kan sempurna. Sehingga ajar Nabi, ia mencintai kebaikan bagi saudaranya seperti mencintai kebaikan bagi diri kita juga. Han, bayangkan sampai di situ. Dan membenci keburukan bagi saudaranya sebagaimana dia membenci keburukan bagi dirinya juga. Ini kan artiannya nasihat bagi kita nih sebenarnya nih. Misalnya kita tuh kada ketujuh disipatin yang kayak ini, mungkin saudara kita sama tuh orang ketujuh juga. Seandainya kita senang disipatin saudara kita kayak ini, insya Allah mudah-mudahan kita kau mensipatin yang kayak itu juga. Jauh hendak menyebarkan aib kawan misalnya, disebarkan nang kada baik itu kan sakit hati, pasti sakit hati juga ya. Kita misalnya terjadi negatif sakit hati juga. Nah itu kan wanti-wanti bagi kita nih. Misalnya berbuat nang kada baik, misalnya kawan tuh sakit hati, tetangga kita sakit hati, kawan di musola dilanggar sakit hati. Bila ada ucapkan perkataan nang kayak itu, mungkin kita pasti juga sama rasanya. Jadi hendaklah kita mungkin kada bersifat nang kayak itu nah menyakiti hati ini. Misalnya kawan tuh sakit, kita sakit juga misalnya disifati orang nang kayak itu. Nah ini kan bagus mana Nabi nasihatnya nih, bagus mana nih. Perumpamaan kata Rasulullah, hadis sahih pulang nih, muttafaqun alaih, hadis riwayat Muslim. Perumpamaan orang yang beriman dalam saling mencintai kata Rasulullah, dan saling menyayangi dan saling mengasihi antara mereka adalah laksana satu tubuh. Jika salah satu anggotanya menderita, maka seluruh tubuh akan merasa demam dan sulit tidur. Sampai-sampai Nabi pernah memadahkan, mewanti-wanti nih, bahwa kita lawan kawan, tetangga, lawan saudara nih, barang siapa aja Rasulullah nang menyebarkan aib saudaranya, ajalah, maka Allah kena akan membongkar aibnya, walaupun inya di rumahnya, di tempat tidurnya, tak bongkar seorang. Nah, itu kan saking hati-hatinya nih. Bahwa ingat kita hadis ini, wah nih. Kawa kita kan kada yang jawaban anjur atar kan. Ya lah, ini kan peringatan nih bagi ulang yang membaca aja. Bujur nih. Kalau pina itu nang disampaikan bisa nang kada baik, kan saudara kita sakit hati kan, kita bahaya juga nih bagi kita kan. Berapa tahun kemudian kita kada tahu kan akhirnya mengalami nang kejadian nang sakit hati tadi juga. Nah, karena dibacakan ini, oh ya Allah, nah mudah-mudahan nih kita nih kau merem kada tergolong orang-orang nang diwanti-wanti oleh Nabi kayak ini. Mudah-mudahan semua kita gini kau bersifat nang sesuai syariat nih. Yang selanjutnya, menolong dan tidak membiarkannya dalam tekanan kapanpun ia membutuhkan pertolongan dan bantuannya, berdasarkan sabda Rasulullah. Tolonglah saudaramu, baik ia yang jalim ataupun yang dijalimi. Maka sahabatnya bertakun,
aja. Nabi menyuruh menolong baik nang berbuat jalim ataupun nang dijalimi. Kan bingung nih. Sahabat bingung jadinya. Wahai Rasulullah, amun orang nang dijalimi ditolong nih, kami ini maklum aja sudah. Ini bagaimana Rasulullah, orang yang berbuat jalim ditolong juga. Lalu Nabi menjelaskan di sini. Nah, engkau tuntun tangannya, maksudnya engkau beri nasihat, engkau baiki pandiri agar inya menghentikan kejalimannya. Nah, itu maksudnya. Memang kan ada hadis lain kan kalau kita menganukan kejaliman nih, kalau kada kawa lawan anu fajilah tangan kan, lawan mulut kan kada kawa juga kan, ya lawan doakan sahabat kita kan, mudah-mudahan nih karena bersifat baik kurang nih karena kawan kita di masjid nih kan, misalnya kawan kita di musala nih kan. Memang itu tingkatannya kan ada langsung juga kita dardor kan. Fajilah. Nah ini tadi hadis tadi, ya Rasulullah tolonglah sahabatmu yang berbuat jalim dan tolonglah yang dijalimi. Nah di sini maksudnya betakun sahabat ya tadi, wahai Rasulullah, amun yang dijalimi kami ini maklum sudah pasti ditolong. Nang menjalimi ini apa maksudnya? Ya tadi itu. Nah supaya ini kada berbuat jalim lagi ya para anunya nih caranya ya kita kan kawa. Itu maksudnya menolong orang yang berbuat jalim supaya berhenti dari kejalimannya. Nah selanjutnya pulang, tidak menimpakan keburukan atau sesuatu yang dibenci kepadanya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah. Seseorang muslim, kata Nabi, tidak boleh menakut-nakuti muslim lainnya. Teror, walaupun begayaan misalnya, apalagi teror dong menyakiti wujudan, bergayaannya Nabi, Allah melaknat orang yang bergaya, maksudnya nih bercanda namun menakut-nakuti saudaranya, dilaknat Allah. Apalagi sahabat meneror, menyakiti fisik badan, itu laknat Allah tinggi benar. Nah insya Allah nih kan mudah-mudahan kita nih kawan nih, oh ini ada di ini pelajarannya ada hadisnya, mudah-mudahan sedikit-sedikit kawan amalakan. Nah selanjutnya ulang, rendah hati dan tidak menyombongkan diri kepadanya serta tidak membangunkannya dari tempat duduknya untuk kemudian mendudukinya. Itu kan sampai-sampai kan ada hadis Nabi kan waktu orang sholat kan Nabi duduk Jumat misalnya ada boleh kita ini Nabi walaupun kita ini orang yang lebih misalnya wajilah pembakal datang misalnya pembakal datang, contoh pembakal pembakal datang ulun nih dudukkan di sini pembakal walaupun lebih tinggi jabatannya kada boleh manu rakyatnya karena sidin terlambat datang duduk di masjid tetap aja ini gimana? Itu itu kan Nabi mewanti-wanti sudah jangan manu saudaranya aja, Nabi menyuruh mengangkat kan, sampai ke situ Nabi ada pelajarannya kita kan, agama saking sempurnanya agama kita nih, hal-hal yang kita anggap remeh itu kan kemungkinan, tapi itu ganal padilahnya, dan itu malah akhirnya lebih merukunakan orang-orang yang bisa mengamalkan yang sifat-sifat yang kayak ini lawan saudaranya. Itu kan hal-hal yang ringan nih kita anggap nih, dan kita kalau mengamalkan. Nah ini hadisnya tadi aja yang pengen sampai tadi, tidak mendiamkannya lebih dari 3 hari. Tidak halal kata Rasulullah bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Ketika keduanya bertemu, yang ini berpaling, yang itu pun berpaling, yang terbaik di antara keduanya adalah yang memulai dengan salam. Nah, ya contoh itu yang kasus yang pertama yang 1-2 tadi Julan, yang gara-gara SMS pengurus masjid akhirnya kada betaguran lagi. Yang kedua tadi yang diselamani kada hakun, tapi esoknya selamaninya pulang, akhirnya hakun yang selamani. Oh ini orang yang mulia aja Nabi. Yang mudah-mudahan kita nih
walaupun ini misalnya dianggap amal-amalan ringan, kita kaum amalkan, ini termasuk orang-orang yang bertakwa aja Nabi. Oh itu kata bapak aja. Aduh bapak tuh aduh bapak. Nah mudah-mudahan nih kita kaum amalkan nih, terutama ulun yang membaca juga bagi nang santri yang mendengar ya. Apalagi nih yang bergaul di pondok nih sama-sama kawan nih saling banyak kejadian-kejadian ngecak nang kada menyamanakan. Tapi karena mendengar-dengar nang pepadah-pepadah nang kayak ini, insyaallah nih kau melembutkan hati. Bahwa padilahnya beradab-adab nang mulai ini gandul mana padilahnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat nih. Tutup aja lah. Sampai dah. Masing-masing kita banyak istighfar lan Allah, banyak mohon ampun. Tutup aja dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.